Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja mentoring kita pada pagi hari ini ya. Ada Abi. Siap Ibu. Bagaimana Ada Abi? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik. Ada Abi, coba ceritakan pengalaman mengajar kamu di beberapa kelas selama pembelajaran terbimbing ini. Jadi Ibu izin menjelaskan untuk pembelajaran terbimbing di semester 2 ini. Alhamdulillah saya untuk semester 2 ini mengajar sejauh ini sudah mengajar 1, 2, 3 kelas, 2 kelas 12 dan 1 kelas 11. Nah, selama pembelajaran, selama mengajar, alhamdulillah saya telah mencoba, masih sedikit berusaha, tapi saya coba pelan-pelan untuk merealisasikan apa yang sudah saya dapat di semester 1, ditambah lagi dengan bimbingan dari Ibu Pamong dan Ibu DPL mengenai penyusunan RPM, kemudian bagaimana RPM yang tepat, strategi pembelajaran dan sebagainya. Kemudian di dalam kelas saya pun masih lagi-lagi masih berusaha untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan di kampus selama perkuliahan. Saya coba terapkan bagaimana kode etik guru yang baik dari mata pelajaran, dari mata kuliah filosofi pendidikan, kemudian cara menghadapi atau menangani peserta didik, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, dan dari situ saya coba aplikasikan dengan membuat sebuah pembelajaran yang bisa dibilang berpusat pada peserta didik. Dengan lebih berpusat pada peserta didik, saya mencoba untuk membuat pembelajaran yang mendalam, yaitu dengan 3 aspeknya: menyenangkan, mengembirakan, dan bermakna. Nah, maka dari itu dari awal pembelajaran saya buka dengan menanyakan topik kepada anak-anak, kemudian persepsi, kemudian mulai masuk ke pemahaman pemantik, baru masuk. Nah, namun sebelum itu dari awal ketika waktu masih bisa dibilang asistensi waktu sama Ibu Mamong, kami tuh coba untuk melakukan, kan ada beberapa kelas yang beda ya Bu dari semester 1. Jadi untuk melakukan asesmen diagnostik ulang untuk yang nantinya akan digunakan pada perancangan FPM. Begitupun ketika kelas baru yang saya masuki, saya pun melakukan perancangan pemantik untuk dijadikan sebagai asesmen diagnostik untuk nantinya akan diterapkan pada pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran, sejauh ini saya baru menerapkan 2 jenis pembelajaran karena memang masih belajar ya Ibu. Jadi dari situ coba semua ya. Jadi dari diagnostik itu saya ambil untuk yang anak-anak dengan level kognitif yang agak lumayan dan sebagainya, saya tempatkan sebagai tutor sebaya dan sebagainya. Kemudian peserta didik yang kurang itu bisa belajar dari teman-temannya, karena memang untuk ada beberapa peserta didik memang yang dia itu perlu sedikit nggak bisa langsung mengutarakan maunya ke gurunya. Jadi lewat tutor sebaya itu ya dia bisa sedikit mengutarakan mau dan sebagainya. Itu juga untuk pembelajaran ini ya itu mungkin dulu kayak begitu ya. Untuk ini sejauh ini ya alhamdulillah lancar, dan saya masih berusaha loh untuk menerapkan apa yang saya pelajari selama ini. Jadi sebelum masuk kelas menyiapkan medianya, Iya, benar, Ibu. PPT, RPM ya, LKPD. Ya. Karena kalau yang kelas 12 kan bukunya beda itu. Oh, iya. Yang dipinjamkan dari perpus itu masih buku yang lama, belum iya. revisi. Iya. Sedangkan kelas 12 CP-nya sudah berubah. Ya. Kalau kelas 11 enak, walaupun ada buku revisi tetap aja materi tidak berubah kalau kelas 11. Nah, dari beberapa kali masuk kelas ini kira-kira ada yakin tidak bisa menjadi guru yang baik bagi peserta didik? Kalau yakin, saya 100% yakin Ibu, tapi apakah benar sudah menjadi guru yang terbaik? Yaitu jawabannya tidak bisa saya jawab, tapi ya kalau menurut Adabi sudah baik, tapi kan menurut peserta didik belum tahu Allah, ya. Sesuai dengan visi guru saya di mata kuliah itu menjadi guru yang senantiasa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya berusaha versi terbaik akan selalu saya belajar terus supaya untuk jadi versi terbaik. Apa yang kurangnya diperbaiki terus, reflektif, kemudian adaptif dengan peserta didik. Jadi mungkin untuk dibilang terbaik ya masih belum ya Ibu, tapi saya akan selalu berusaha untuk menuju itu. Ya. Mungkin dilihat dari sikap anak-anak juga ya ketika ya. Kalau antusiasnya banyak berarti kita bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Untuk itu insya Allah Ibu, untuk beberapa kelas yang diajar alhamdulillahnya meskipun masih banyak kekurangan tapi sudah menunjukkan
timbal balik positif dari anak-anak. Jadi ya insya Allah untuk tujuan pembelajaran tercapai lah dalam setiap pembelajaran. Ya. Ada nggak hal-hal yang merasa menurut Adabi, oh ini harus saya tingkatkan di hal-hal apa nih kira-kira? Yang perlu ditingkatkan pasti banyak Ibu, karena memang proses pembelajaran banget yang perlu ditingkatkan. Namun beberapa hal yang menurut saya masih menjadi kekurangan saya adalah yang pertama dari manajemen waktu Ibu, karena memang untuk hal-hal seperti pemahaman dan lain sebagainya itu kan bisa dipelajari melalui teorinya, tapi untuk manajemen waktu itu praktik. Jadi walaupun sudah beberapa kali masuk kelas, kadang perhitungan di RPM pun 15 menit itu bisa lebih gitu kan. Apalagi kalau belum lagi ada faktor eksternal dari sekolah, dari aktivitas anak-anaknya dan sebagainya, itu benar-benar hal-hal yang seiring jalan akan saya coba perbaiki dan akan coba saya latih lah untuk Ya, manajemen apalagi waktu. jam-jam habis istirahat ya. Kemudian yang kedua adalah ada pemahaman baru yang saya temukan selama PPG ini Bu, yaitu peserta didik yang berdifferensiasi. Nah itu hal baru yang saya pelajari dan itu saya tuh masih ngambang lah ibaratnya, masih belum temu cara sakleknya. Bahkan untuk strateginya pun bisa dibilang masih belum variatif untuk memfasilitasi keberagaman itu. Bahkan ini pun sudah pernah saya sempat konsultasikan kepada guru dosen mata kuliah yang mengampu mata kuliah terkait. Ya ini ibaratnya kayak masih menjadi hal PR banget lah untuk saya Ibu, karena itu masih banyak banget strategi yang belum saya ketahui, kemudian pemahaman tentang keberagaman itu, kemudian apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Dan insya Allah itu seiring waktu akan saya pelajari Ibu. Iya. Jadi seiring ini sering masuk kelas mungkin bisa dipelajari. Kalau dari perangkat, kalau tadi kan ditinjau dari sisi siswa, kalau dari perangkat pembelajaran gimana Bi? Untuk perangkat pembelajaran Ibu sebenarnya sejauh ini alhamdulillah karena mencakup nggak yang tadi punya siswa yang Oh ya, insya Allah untuk RPM saya masih belajar ya Bu, untuk mengubah RPM dengan model lama dengan coba saya integrasikan dengan RPM mendalam sekaligus berdiferensiasi berdasarkan desain yang sudah saya pelajari, desain UBD untuk menentukan tujuan pembelajaran dulu kemudian melakukan assessment diagnostik, kemudian dibentuklah pembelajaran yang mengakomodasi semua gaya belajar. Ya mulai dari audiovisual, kemudian kinestetik dan sebagainya. Nah, akomodasi itu saya tuangkan pada strategi pembelajaran. Dan ini kekurangannya adalah strategi pembelajaran yang saya gunakan masih cenderung tidak variatif Ibu, masih itu lagi gitu. Oke. Walaupun kelasnya berbeda, saya menggunakan strategi yang sama. Nah, ini yang masih menjadi PR bagi saya. Karena tiap kelas itu kan pasti memiliki, meskipun sama-sama beragam, tapi kan ada yang lebih dominan yang berbeda kan Ibu. Nah itu yang masih coba saya pelajari Ibu. Tapi untuk penggunaan EPM sudah menyesuaikan. Kalau sudah menyadari begitu, berarti seharusnya lebih baik. Iya, kita insya Allah. tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menurut Adabi kurang, berarti itu harus perlu sangat ditingkatkan berarti. Ya berarti kedepannya bagaimana caranya supaya metodenya lebih baik. Betul. Jadi mengakomodir yang tadi tingkat siswa tadi agar semuanya merasa bahwa ya bukan hanya mereka yang pintar saja yang diperhatikan. Saya juga ternyata diperhatikan, saya juga dibimbing, saya juga diarahkan begitu. Jadi kedepannya harus lebih. Nah untuk kedepannya yang pertama jelas saya harus memperdalam pemahaman saya dulu Ibu mengenai hal tersebut, kemudian memperbanyak jam terbang, kemudian tidak lupa juga bertanya kepada Ibu DPL, Ibu Pamo untuk konsultasi Ibu apakah strategi ini sudah baik. Kemudian setelah selesai melakukan pembelajaran melakukan refleksi kepada diri saya sendiri, refleksi dengan teman sejawat sama PPG untuk seberapa efektifnya dan kemudian apa saja yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya, dengan harapan hal tersebut diperbaiki dan tidak kembali diulang supaya terbentuk yang ideal. Dan pada akhirnya dapat metode yang ideal di kelas, apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir ya. Begitu ya. Siap Ibu. Ya. Jadi terus kreatif ke depannya. Bukan hanya belajar berarti. Intinya kalau hanya belajar tapi tidak kita bawa ke kelas berarti tidak ada praktiknya. Jadi belajar kita praktekkan di kelas agar apa yang kita mau itu tercapai. Begitu.
baru nanti kita berharap menjadi guru yang Profesional. betul. Harapan kita semua Iya. adalah So, menjadi guru yang profesional. Gitu ya. Siap Ibu. Oke, Bu Nur. Ya, terakhir aja ya. Nah, selama proses pembelajaran baik di kelas maupun selama di lingkungan sekolah, karena kalian kan tidak hanya mengajar di kelas ya, Iya, benar. ada tugas kalian piket, kemudian bantu piket juga kalau menggiring anak-anak sholat. Iya. Karena anak-anak juga walaupun itu tahu kewajibannya sebagai Mm. muslim juga Iya. kayak dipaksa juga harus, kalau nggak tidur-tiduran lah, Iya, nggak benar. tertidur di kelas. Nah, kira-kira hal-hal positif yang ditemui Adabi selama mengajar baik di lingkungan maupun di kelas, kira-kira apa saja? Untuk hal-hal positif itu banyak sekali Ibu, sekaligus itu kebiasaan-kebiasaan sekolah itu menjadi sarana juga untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari selama perkuliahan, mulai dari kode etik guru, kemudian apa-apa saja yang perlu dilakukan, manajemen diri dan sebagainya, termasuk ketika di luar kelas bertemu anak bagaimana harus bersikap, kemudian apa-apa saja batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, ketika ada tugas, maksudnya bukan tugas apa ya, hal-hal yang bisa dibantu dari kami kepada sekolah itu juga kan bagian dari pembelajaran. Banyak hal-hal yang kami pelajari Ada dari 2,5 situ ya. jam Iya, di luar. iya, untuk yang non mengajar itu Iya. 2,5 jam itu bisa dengan membantu administrasi sekolah, kemudian apakah ada guru-guru yang tidak bisa mengajar bisa kami gantikan untuk menunggu kelas. Jadi itu kan juga melatih manajemen diri kami, kemudian melatih bagaimana bersikap, apalagi nantinya akan menjadi guru profesional, otomatis akan masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, jadi sudah dilihatkan itu kan bagaimana Iya, bentuknya sudah nanti, dijalankan, ya, jadi sedikit tidak hanya iya. menjalankan tugas yang Heeh. pokoknya kita aja. Iya, benar. Karena di sini kan tidak hanya guru kenal dengan Iya. guru pamong saja, guru-guru Iya, yang lain juga betul. mereka harus welcome gitu. Guru yang lain banyak, bukan hanya Iya. Bu Nur. Jadi jangan hanya Bu Nurma. Nah, kalau Bu Nurma yang memberi tugas, saya ikutin. Mau. Kalau kan Enggak, masa jangan. bodo amat Iya. seperti itu. Padahal kita butuh semuanya Iya, di benar, Ibu. lingkungan ini gitu. Betul. Tapi alhamdulillah mereka Sosialisasi. bagus kok Bu. Mereka malah tanya, kok ini beda PPG-nya? Karena sebelum mereka ini ada PPG dari Iya. Unila, anaknya kayaknya cuek, hanya mau bantu guru pamong. Begitu begitu guru lain minta bantu, mereka cari-cari alasan. Ya. Kok tugas lah inilah kok Iya. anak PPG-nya ibu ini bagus ya katanya, nggak cari-cari alasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bilang kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bilang kayak gitu. Iya makanya beda katanya. Ini PPG ya, berarti sama dengan sebelumnya. Kok beda ya? Terus saya tanya bedanya kenapa ya? Mereka jelaskan itu. Alhamdulillah kata ibu. Alhamdulillah Ibu. Jadi apa yang ibu sampaikan dengan kalian rupanya dijalankan Iya, dengan alhamdulillah, Ibu. baik. Ya, Dan benar. alhamdulillah mereka positif semua Insya Allah. pendapatnya tentang mereka di sekolah ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti bagus ya. Ya, ya. Harusnya dapat. Berusaha ya. Iya, Ibu. Iya, berusaha. Di sini aja mereka saya bilang ada jadwal piket. Sosialisasinya bagus. Jadi di lab ini harus dibersihkan. Dibersihkan. Jangan sampai kalian ini tapi tidak Pulang piket. kotor. Kotor. Iya Bu. Oke, cukup. Ya itu saja ya. Kita tutup mentoring kita hari ini ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya.